Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang kembali telah menyampaikan kita di bulan Ramadan ini, di puasa yang ke-26. Mulai puasa ke-26 berarti nanti malam masuk ke malam 27 apa 28? Iya, esok malam 28. Ya. Berarti sudah hampir selesai puasa kita. Dan rasa harap kita juga semakin besar agar setiap apa yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tips lagi tentang ketika kita semakin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu harapan kita adalah apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di kesempatan yang lalu kita telah mengetahui sedikitnya ada 4 tips ataupun cara atau adab kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita panjatkan, apa yang kita minta itu lebih cepat untuk Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang pertama kemarin adalah kita harus yakin 100%. Lalu yang kedua, mengulang-ulang doa yang kita panjatkan kepada Allah sebanyak 3 kali sebagaimana yang Rasulullah telah lakukan. Yang ketiga, tidak boleh gerundel, tidak boleh bosan. Jangan sampai mengatakan saya sudah berdoa tapi ternyata enggak dikabulin. Nah, ini yang harus kita hindari. Dan yang keempat adalah mencari waktu-waktu di mana doa itu lebih mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, sekarang berarti masuk yang kelima, hampir sama, hanya sedikit konteksnya berbeda, yaitu adalah mencari keadaan-keadaan tertentu. Keadaannya seperti apa? Keadaannya adalah yang dicontohkan adalah seperti mereka yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sedang berjihad di jalan Allah, sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah waktu yang paling tepat. Waktu yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah, mempercepat doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita sedang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Lalu kemudian waktu di mana hujan turun. Ya. Ini bisa terjadi kapanpun. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa dini hari. Dan disinilah tempat di mana malaikat-malaikat rahmat sedang turun ke dunia. Bukan sebagaimana yang sering kita lakukan. Bagaimana Pak kalau lagi turun hujan? Duh, hujan kumbahannya
garing. Kalau di perjalanan, telas banyak sekali. Ya. Tapi justru ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang diberikan kepada kita. Karena mungkin hari-hari ini kita sedang merasakan bagaimana siang hari di Cilacap sedang panas-panasnya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hujan di malam hari ataupun sebaliknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan al-ghaith, yaitu hujan yang membawa kebaikan, hujan yang membawa keberkahan. Min ba'di ma qanatu, setelah sebelumnya itu terjadi kering, terjadi kemarau atau hawa yang sangat panas. Gunanya untuk apa? Wa yanshuru rahmatah, menyebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya kepada kita. Kemudian adalah ketika kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedang sujud. Dan ini terjadi seringnya kapan? Waktu sholat. Bukan berarti ketika kita sedang sujud di sholat fardu bareng imam, imamnya sudah Allahu Akbar, ternyata kita masih sujud. Nah, ini juga menyelisihi. Selama imamnya belum bangun, monggo silahkan ditambah apa keinginan kita. Karena Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ia sedang sujud. Fa'akthiru fihi du'a, kata beliau. Maka perbanyaklah doa yang kita panjatkan ketika sujud. Tapi kalau imamnya sudah Allahu Akbar, dan imam habis, kita ini tidak boleh. Atau bahkan sampai imamnya sudah berganti posisi, dua posisi, dan kita masih sujud. Nah, apa asumsinya? Kalau nggak tidur, ya kan? Karena mungkin imamnya terlalu lama, rukuknya lama ataupun sujudnya lama, kan biasanya ngantuk, ke bawah ngantuk. Syukur-syukur apa yang kita harapkan adalah meninggal di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidur ternyata bagaimana? Isin kan? Jatuhnya adalah malu. Tapi kita dapat melakukannya, memperbanyak doa ketika sujud selama apapun adalah ketika kita sholat sendiri. Ketika kita sholat sendiri, suratnya diperpanjang, rukuknya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan, perbanyak doa. Nggak bisa pakai bahasa Arab ya, masih bisa bahasa Indonesia, karena sebagian ulama juga membolehkan hal tersebut. Apapun bahasanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tahu. Ini adalah dalam keadaan sujud. Dan keadaan yang lainnya adalah tadi ketika kita sedang sahur. Ini juga merupakan tempat bagi kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kondisi bangun tidur biasanya hatinya itu masih bersih, belum terkontaminasi dengan polusi kehidupan. Kalau sudah pagi mulai, kemudian dengan aktivitas, mulai dengan pekerjaan dan lain sebagainya, biasanya mulai hatinya mulai kotor dan lain sebagainya. Maka ketika hati bersih, ketika kita sedang bangun tidur, manfaatkan. Apalagi ketika sahur, manfaatkan untuk menambah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, tips yang keenam jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melirihkan suara kita. Jadi tidak perlu keras-keras.
Sehingga yang samping atau bahkan dari soft 1, kita berdoa di soft 1, soft ke-10 masih dengar, ya Allah saya mohon ini dan itu. Wah. Jadi pelan saja, tidak perlu keras-keras hingga tetangganya kedengaran. Dan hal semacam ini telah diberitakan oleh istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajhar bi salatika wa la tukhaffit 'alaiha." Wala tajhar bi salatika, dan jangan engkau keraskan bacaan salatmu atau bacaan doamu, wa la tukhaffit biha, dan jangan pula terlalu lirih. Lalu bagaimana? Jadi pelan-pelan saja, antara pertengahan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Yang penting kita dapat mendengar apa yang kita ucapkan. Lalu dalil yang lainnya adalah dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah menceritakan ketika itu beliau sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menuju ke Madinah. Dan setelah mereka, yaitu Rasulullah dan rombongan para sahabat yang lain, mendekati kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu Akbar. Nah, ketika Rasulullah sudah ngomando, apa yang dilakukan? Sahabat yang ikut. Mereka bertakbir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, dan biasanya akan semakin keras. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabatnya. Ayyuhan nas, wahai teman-temanku, wahai sahabatku, arbi'u ala aswatikum, arbi'u ala anfusikum, lirihkan suara kalian, lirihkan suara kalian dalam bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan zat yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita ucapkan. Innakum tad'una sami'an qariba, sesungguhnya engkau sedang memanggil, engkau sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mendengar lagi zat yang Maha dekat. Jadi ketika kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dengan keras-keras. Maka dari inilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji adabnya Nabi Zakaria alaihi salam. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria alaihi salam memanggil Rabbnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nidaan khafiyah, dengan panggilan ataupun dengan doa yang lembut, dengan panggilan yang lirih. Bahkan di awal kita pernah mengatakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa kepadanya adalah ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Mintalah kalian, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghinakan, menghambakan diri di hadapan Allah, wa khufyah, dengan ucapan yang lembut. Maka dari sini kita dapat melihat ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu terlalu keras. Yang ketujuh, bahwasanya ini mungkin yang sering kita lupakan adalah
memulai setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertamanya dimulai dengan memuji Allah. Tidak langsung meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tipsnya adalah pertama puji dulu. Memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya adalah bagaimana yang sering dilakukan oleh anak-anak kita ketika menginginkan sesuatu dari kita, pengen diberikan jajan lebih, uang jajan, THR bahkan dan lain sebagainya. Apa yang biasanya mereka lakukan? Buat ngelumuri hati orang tuanya biar tambah luluh, ketika diminta akan langsung dikasih, ya kan? Mereka biasanya apa? Tiba-tiba rajin, tiba-tiba mau bangun sholat subuh di masjid, tiba-tiba nyapu, kemudian nyuci piring dan lain sebagainya. Orang tuanya gimana? Ini tumben ya. Biasanya ada apa? Udang dibalik bakwan, pasti ada maunya nih. Dan ketika hal tersebut telah dilakukan oleh si anak, kemudian ia meminta sesuatu kepada orang tuanya, kita ngasih enggak? Akan lebih mudah untuk memberikan apa yang diminta oleh anak kita. Dan itu pula yang seharusnya kita lakukan ketika minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dulu Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal, dan juga ditutup dengan hal yang sama. Ditutup, dibuka dengan memuji Allah dan solawat, serta diakhiri pula dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepadanya. Dalilnya mana? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar seseorang yang sedang berdoa di dalam sholatnya. Kemudian di dalam doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak memuji Allah, tidak diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula diawali dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajila hada." Orang ini tergesa-gesa, orang ini terburu-buru. Thumma da'ahu faqala lahu. Kemudian orang ini dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata apa? "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa tsana'i alaihi, thumma liyusalli alayya, thumma liyad'u ba'du bima syaa." Jika salah seorang di antara kalian sedang berdoa, maka hendaknya diawali dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diawali pula dengan bersolawat kepadaku. Thumma liyusalli alayya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala plus dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelahnya barulah ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ia inginkan. Nah, ini mungkin yang sering terlewat dari kita ketika berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah berarti semisal alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kemudian bersolawat kepada Nabi yang mudah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru setelahnya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kurang lebih 4 tips tambahan bagi kita ketika ingin berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah mengumpulkan
8 tips, 8 cara bagi kita agar setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah lebih dimudahkan atau lebih dipercepat pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.